Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alivia Putri dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM A5102000009. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil presentasi proses pembuatan proyek warga negara yang telah saya buat. Dalam mata kuliah Pancasila, kita diharuskan membuat sebuah produk sebagai bentuk dari proyek warga negara. Nah, tentunya pada pembuatan produk proyek warga negara tersebut melalui beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan pembuatan produk proyek warga negara. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, relevansi terhadap bidang studi dan mata kuliah Pancasila. Yang keempat, mengumpulkan sumber referensi. Yang kelima, membuat produk. Dan yang terakhir, mempresentasikan produk awal. Next, langsung saja pada tahap pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yaitu mengamati berbagai permasalahan di lingkungan sekitar yang saat ini sedang terjadi. Nah, berikut adalah beberapa permasalahan yang saya dapatkan. Yang pertama adalah dampak negatif pembelajaran daring. Yang kedua, dilema daring di masa pandemi. Yang ketiga, efek daring terhadap hubungan anak dan orang tua di masa pandemi. Dan yang keempat, persiapan new normal untuk peserta didik. Dari keempat permasalahan tersebut, saya hanya mengambil satu topik, yaitu dilema daring di masa pandemi. Dari topik tersebut terdapat relevansi terhadap bidang studi, yaitu sebagai berikut. Pandemi yang sedang terjadi mengakibatkan berbagai dampak termasuk dalam bidang pendidikan. Tak terkecuali di dalam pembelajaran yang mengharuskan serba online atau disebut juga daring. Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai problematika, terutama dalam lingkup sekolah dasar. Nah, untuk relevansi dengan mata kuliah Pancasila, yaitu dalam keseluruhan problematika dilema daring di masa pandemi, terjadilah hubungan dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan sumber referensi dari berbagai sumber yang nantinya sebagai isi dalam pengolahan produk yang akan dibuat. Saya mengambil sumber referensi dari berbagai sumber, seperti dalam artikel jurnal, media online, peraturan perundang-undangan, serta dari tokoh masyarakat yang nantinya sebagai isi dalam pengolahan produk yang akan dibuat. Setelah referensi terkumpul, kemudian membuat produk sesuai dengan yang telah dipilih. Produk yang saya buat kali ini adalah podcast. Alasan saya memilih podcast adalah karena podcast mudah diakses, juga memiliki banyak pilihan. Seringkali, podcast menjadi alternatif dari radio. Karenanya, podcast bisa secara gratis didengarkan di mana dan kapan saja. Terlebih lagi, podcast tidak memiliki iklan. Jadi, kita bisa terus mendengarkan topik diskusi tanpa merasakan distraction. Selain itu, podcast tidak memiliki visual. Otak kita akan lebih fokus pada indera pendengaran dalam menggali informasi. Dalam membuat podcast, tentunya melewati beberapa tahapan. Nah, berikut adalah langkah dalam membuat podcast. Yang pertama adalah menyiapkan narasi dari referensi yang telah dicari. Kemudian, melakukan perekaman suara sesuai urutan narasi yang telah dibuat. Selanjutnya, membuat akun SoundCloud. Dan yang terakhir adalah upload rekaman di akun SoundCloud tersebut. Next, langkah terakhir, yaitu mempresentasikan produk awal. Dari langkah pertama hingga langkah kelima, kemudian diambil kesimpulan secara ringkas untuk dipresentasikan dalam bentuk video yang di-upload di YouTube sebagai bentuk produk awal, seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.